Selamat siang teman-teman IGC dimanapun berada. Senang banget hari Minggu ini, di siang hari yang cerah ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, dan tentunya pastinya hari ini juga hari yang ditunggu oleh teman-teman yang sudah mengikuti kompetisi Indonesia Cooking Festival yang diadakan oleh IGC melalui akun Instagramnya Kisah Selera. Nah, pastinya di masa pandemik ini kita sama-sama ini ya mengalami transisi yang luar biasa dari biasanya mungkin kita beraktivitas, tapi sekarang banyaknya beraktivitas di rumah. Tentu ketika kita banyak di rumah, banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah memasak atau belajar memasak. Nah, IGC membuat cooking festival yang ini adalah tahun kedua. Tahun lalu juga sempat dilaksanakan dan tahun ini juga. Jadi kita mengajak seluruh teman-teman untuk bisa sama-sama ekspresikan atau belajar masak bersama gitu kurang lebihnya. Nah, ini seperti yang teman-teman sudah ikuti di sosial media IGC bahwa kita sudah lakukan open edisi serta pengumpulan dari video-video dari teman-teman yang menjadi pejuang dapur atau yang suka dengan mie. Nah, sekarang saatnya mungkin kita akan bercerita mengenai siapakah juaranya, kemudian apa sih kita penebalan lagi nih kenapa IGC mengadakan kompetisi tersebut. Ini langsung aja aku kenalin. Yang pertama ada Mas Fisal. Ini beliau adalah ketua panitianya. Halo Mas Fisal. Halo, Bapak. Halo. Sehat, Mas? Sehat semua? Dirimu apa kabar? Baik. Dan yang kedua aku akan kenalin juga Chef Tehu. Ini adalah salah satu chef yang luar biasa. Sudah banyak sekali pengalamannya. Halo, Chef. Halo, apa kabar, Mas? Oke. Aku akan mulai mungkin dari Mas Faisal dulu ya. Mas Fisal. Mas Fisal dulu. Mas Fisal bisa diceritain nggak mengenai competition ini, Indonesia Cooking Festival ini yang diselenggarakan oleh IGC? Oke, so awalnya kompetisi ini dimulai untuk mencari bakat-bakat yang ternyata teman-teman banyak yang suka masak dan ini kompetisinya sih enaknya, nyamannya itu dibuat rame-rame dan ada actual food testing ya karena masa pandemi dan kayak Mas Ray bilang oleh karena itu kita harus merubah konsep sedikit, jadinya masaknya sekarang semuanya online. Kita minta teman-teman untuk ngirim videonya, jadi ada sedikit konsep cooking festival atau cooking competition 2.0 lah. Jadi walaupun pandemi kita mencoba fill in the gap biar teman-teman yang walaupun di rumah juga tetap masih bisa berkreasi, dan kita menjadi media di mana mereka bisa membagikan resep-resepnya ke teman-teman lain di sana, karena selama yang saya tahu ini selama pandemi jadi banyak yang pada belajar masak dan ternyata masakannya malah lebih enak dari sebelumnya gitu, karena kan pada banyak work from home ya. Dan nggak sering juga yang lagi meeting tapi di belakangnya ada suara dapur, ternyata dia meetingnya lagi di dapur pakai headset yang bluetooth dan sambil masak gitu. So daripada dia ngumpet-ngumpet sama kita pikir ya udah kita saring aja talent-talentnya dan kita jadikan dalam satu pool yang besar gitu. Oke, menarik. Nah, kalau kita lihat bersama kan ada istilahnya di kompetisi ini pejuang dapur dan jagonya mie. Itu apa tuh, Mas? Untuk pejuang dapur itu lebih ke kreasi masing-masing, karena setiap orang itu pasti akan punya sedikit makanan yang cocok untuk dia. Jadi kita bebaskan segala macam bentuk, kriterianya hanya harus masakan Indonesia. Nah, mau dari seluruh penjuru, mau dari Aceh sampai Papua, Kalimantan sampai Jawa, feel free, go crazy di situ. Dan ternyata banyak sekali masakan-masakan yang kita kayak masakan apa ya. So itu kalau dari pejuang dapur. Jadi bebaslah berjuang di dapurnya masing-masing. Kalau yang jagoan mie
Kita ngangkat mie dengan sedikit tema. Di situ ada ifumi yang kita gunakan sebagai salah satu sampel cooking. Tapi kita tidak batasin cookingnya, jadi teman-teman mau masak mie apapun, karena mie menurut kita identik dengan teman-teman di Indonesia. Siapa sih yang nggak pernah makan mie atau nggak suka makan mie ya, dari sarapan, makan siang, makan malam, sampai makan sore-sore juga bisa makan mie gitu. So itu dua alasan kenapa kita ambil dua sisi itu. Oke, berarti ini memang yang disukai oleh masyarakat ya, kurang lebih seperti itu Mas Bisal ya. Nah, kalau boleh tahu ini targetnya sebenarnya adalah ibu-ibu kah atau targetnya anak muda, milenial atau gimana Mas? Targetnya justru semua orang yang basically harus di atas 17. Targetnya semua orang. Anak muda, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang ngerasa pengen sharing atau pengen berbagi resepnya ke orang lain, kita persilakan. Tapi syaratnya cuma satu, harus 17 tahun. Karena kan ada hadiahnya. Nanti nomor KTP-nya dan sebagainya sedikit susah. Hadiahnya kalau boleh tahu apa nih Mas? Mungkin biar yang nanti menyaksikan tambah semangat. Ada hadiah tunai, dan juga ada hadiah nanti di mana dia akan di-retweet. Ada 3 kategori, juara 1, 2, dan 3. Dan ada satu lagi kejuaraan di mana dari sisi paling favorit. Itu dilihat nanti dari jumlah like yang ada di videonya. Oke, dari jumlah. Kalau boleh tahu jurinya siapa-siapa aja Mas Pisal? Untuk jurinya salah satu jurinya ada Chef Stefu di sini. Siap. Habis itu ada Pak Joko, beliau dari BPDP, terus ada Pak Antoni, beliau salah satu dewan pengurus kita. Habis itu juga ada Chef Yongki, ada Mbak Bella Safira. Jadi kurang lebih itu dia dari jurinya. Pak, ada Mbak Bella Safira juga ya, itu zaman aku SMP aku nonton dia ya. Ya. Oke, sebelum aku ke Chef Stefu, mungkin aku menggali lagi sedikit ke Mas Bisal mengenai IGC. Apa sih Mas IGC itu? Mungkin teman-teman juga ada sebagian yang udah tahu, ada sebagian juga yang belum gitu. IGC itu apa sih dan bagaimana mungkin kalau misalnya ingin bergabung dengan IGC kayak gitu sih? Oke, IGC itu Indonesian Gastronomy Community, di mana tujuan kita itu melestarikan masakan Indonesia agar terus teringat dan tidak hilang dalam sejarah lah. Oke, siap. Itu tujuannya. Sederhana, tapi misinya banyak, karena masing-masing daerah punya makanan masing-masing yang harus di handle, dan saat ini kita sedang kerjasama sama teman-teman dari pemerintahan untuk Indonesia Spice Up the World, di mana kita sedang coba meruncingkan ide untuk berjualan masakan Indonesia ke luar negeri. Oke, menarik sekali. Jadi IGC ini selain sudah membuat tadi Indonesia Cooking Festival, juga mempunyai berbagai macam kegiatan dan tujuan yang mulia untuk gastronomi Indonesia ya Mas Bisal ya. Ya, kalau mau join terakhir dari pertanyaan Mas Rey, monggo ke Kisah Selera kita di IGC Instagram, drop message, nanti pasti langsung dibantu sama teman-teman. Oke, siap. Jadi tinggal cek and recheck di akun sosial media Kisah Selera, nanti semua informasi termasuk informasi tadi kompetisi Indonesia Cooking Festival dan juga lain-lainnya, atau mau jadi anggota buku di sana ya. Oke, baik. Aku langsung ke Chef Stefu. Ini Chef, pertama sebelum aku ngomongin tentang kompetisi ini, aku pengen nanya gimana Chef melihat perkembangan dunia gastronomi di masa pandemi ini, Chef? Iya, kalau buat saya sih simpel aja sih ya. Kalau kita melihat semuanya goes to online, gitu ya. Terus kemudian yang pasti semua menjadi online, digital itu menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, banyak sekali bermunculan pengusaha-pengusaha baru di bidang makanan, karena kan banyak juga orang yang terkena imbas daripada pandemi ya.
Jadi memang kalau kita melihat secara angka, ya banyak orang mengatakan kepada saya, secara angka food itu growing. Benar sih, foodnya growing. Karena kan orang akhirnya jadi online semua, karena memang banyak yang ditutup, ya, terus kena PPKM dan segala macam. Tapi untuk bisnisnya sendiri sebenarnya sih sangat-sangat tough, karena beberapa company yang dulunya punya catering, punya restoran, itu banyak juga yang tumbang juga ya, dalam artian mereka harus close down, mereka punya bisnis karena memang udah nggak sanggup lagi dari sisi pendanaan. Tapi ya kalau berbicara variasi, perkembangan, itu growing sih. Cuman ya ada up and down-nya juga gitu loh. Up-nya secara angka penjualan itu up, down-nya itu ya kita harus melihat banyak teman-teman yang punya restoran atau catering itu harus tutup gitu. Sangat-sangat dinamis ya. Jadi secara gampangnya sangat dinamis. Sangat dinamis dan semua memang berganti pada platform online, dan memang kalau yang masih offline itu ada yang naik dan turun ya, Chef, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, ya. Kalau Chef sendiri melihat ketika PPKM ini kan kemarin-kemarin orang banyak di rumah dan belajar masak, tadi Mas Wisal juga bilang banyak waktu, jadi bisa banyak belajar masak melalui online juga, YouTube dan lain sebagainya itu. Chef melihatnya gimana? Terus apakah itu sarana belajar yang tepatkah ketika kita belajar masak melalui YouTube atau media sosial dan lain sebagainya? Ya, kalau berbicara tepat dan tidak, ya bisa dibilang tepat, bisa dibilang tidak gitu ya. Karena kan ada faktor yang bisa dan ada faktor yang tidak dari sisi masak. Yang bisa itu mungkin secara visual, dia lihat, oh caranya. Kalau orangnya sudah punya pengetahuan dasar, dengan melihat secara visual, itu akan mempermudah. Tetapi bagi orang yang belum pernah sama sekali, permasalahannya adalah dia ngikutin step-nya bisa, cuma nanti akhirnya rasanya yang nggak tepat. Ya, jadi ada plus dan minus lah sebenarnya secara visual. Tetapi sebenarnya yang paling positif adalah visualisasi ini membuat makanan itu menjadi lebih lebih berkembang lah kalau saya bilang ya. Mungkin bermunculan makanan-makanan baru. Tapi ya at the end of the day kalau buat saya sih balik lagi ya, manusia itu lebih cenderung kepada comfort food-nya ya. Jadi kayak ya nasi goreng, mie goreng, ya kan kayak sekarang itu kan orang yang online yang banyak tuh sebenarnya rice box kan. Rice box itu kalau kita lihat apa sih, hampir sebagian besar kan isinya ya nasi dengan ayam. Kenapa begitu ya? Karena itu kan adalah salah satu sumber protein yang cukup terjangkau lah, istilahnya seperti itu. Kan nggak mungkin pakai salmon gitu. Ada, tapi nggak akan banyak. Karena otomatis harganya menjadi lebih tinggi gitu. Iya, setuju banget kata Chef, nasi dan ayam tinggal ada yang pakai asin-asin. Sambal, kalau mau asin-asin, sambal, ada yang manis pakai ini. Itu bener juga ya. Semua brand-brand besar ya bener juga ya. Larinya ke situ. Harinya ke situ. Harganya juga masih terjangkau sama kantong ya, Chef ya? Ya, karena ayam kan sumber protein yang paling murah. Ya, kan nggak mungkin orang jual nasi telur gitu kan. Karena nggak menarik, karena orang butuh protein. Kalau kita lihat, banyak juga yang rice bowl itu sebenarnya nggak ada sayurnya kan. Cuman nasi, ayam, sambal, udah selesai gitu. Siap. Oke. Nah, kalau Chef melihat sendiri kegiatan yang diadakan oleh IGC ini, Indonesian Cooking Festival ini, di tahun 2021 ini bagaimana, Chef? Ini menurut saya bagus ya, karena kan apapun yang terjadi, orang itu sebenarnya kan juga butuh sebuah activity. Sebenarnya butuh activity karena mereka sudah terlalu banyak di rumah, itu jenuh sih sebenarnya. Banyak orang mengeluhkan lebih jenuh. Dibilangnya kalau dulu lagi kerja, saya kepengen libur. Sekarang udah dikasih libur panjang, pengen kerja. Pusing, jenuh juga. Ya itulah manusia ya. Tidak pernah puas gitu ya. Tapi ini sesuatu yang cukup menarik lomba ini, karena kan saya dengan Mas Vishal waktu awal saya bilang hati-hati, kita tidak boleh menilai dari sisi rasa, tidak boleh ada point taste, karena yang kita lihat hanya visualnya, kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa nge-taste, jadi unsur daripada taste itu hilang gitu ya. Tapi di sini sebenarnya orang yang ikut lomba dia punya dua keuntungan. Satu, mereka otomatis bisa belajar masak atau bisa mengembangkan bakat masaknya. Kedua, mereka bisa mengembangkan bakat jadi YouTuber kali ya. Karena kan harus membuat video. Ya, dan videonya kan juga salah satu penilaiannya, videonya juga harus menarik dalam artian kalau dilihat orang nih enak gitu loh. Karena kan visual, kita sebagai juri harus melihat. Jadi kan mau nggak mau dia harus belajar pengambilan gambar gitu kan. Dan itu nggak mudah loh, meskipun cuma dengan handphone tapi tidak mudah. Jadi sebenarnya lomba ini mengajarkan dua hal.
Anda belajar membuat masakan yang menarik, dan kedua, membuat video yang menarik. Ya kalau soal masalah like dan konten itu kan sebenarnya kalau buat saya sih tinggal tergantung punya teman berapa yang tahu kita ikut lomba kan gitu. Kecuali kalau dia memang orang yang sudah menjadi paling nggak setengah public figure lah. Itu biasanya sih like-nya cepat. Atau bisa juga kalau saya dulu pernah belajar dari salah satu teman, itu tergantung bagaimana Anda menuliskan judul kontennya. Sehingga dia akan berada di posisi yang terdepan atau teratas atau posisi yang paling banyak dicari orang gitu. Jadi tinggal bagaimana karena kan digital ini kan lebih ke strategi ya, strateginya menempatkannya seperti apa. Tapi sangat bagus dalam arti kata ya, orang tadi saya bilang belajarnya dua mas, nggak belajar satu, nggak cuma belajar masak tapi juga belajar tentang bagaimana video tapi nanti lanjutannya mana, promosi, marketing gitu. Oke, menarik. Jadi memang challenge-nya dua, membuat visual yang baik dan video yang baik ya, gitu. Masakan dengan visual yang baik. Oke, kalau kriteria penilaiannya selain itu ada lagi nggak, Chef? Sebenarnya ada satu kriteria penilaian itu mengenai cerita di belakang daripada masakannya. Jadi kenapa dia memilih masakan itu harus ada ceritanya. Ya, yang kedua kan tentu saja tentang bagaimana konten videonya dilihat menarik atau tidak. Ketiga itu ada tentang presentasi dari makanan jadinya. Nah itu kriteria penilaiannya seperti itu. Oh, jadi selain visual tadi juga harus bercerita ya makanannya ya. Jadi ada cerita. Nilai sejarahnya, ceritanya. Nggak harus sejarah sih mas, lebih kepada kenapa dia mau masak ini. Ada yang mungkin bercerita, ada yang dulu bercerita, nih saya sering jalan-jalan ada yang cerita dulu waktu zaman saya kecil ini makanan yang dibuat oleh oma saya. Nah saya terkenang oleh itu, makanya saya mau. Nah ceritanya tuh bisa bermacam-macam. Tapi harus ada cerita di belakang. Mungkin dia bisa aja bercerita bahwa yang namanya ifumi itu sebenarnya adalah sebuah makanan yang berasal dari tradisi Cina kuno yang berakulturasi menjadi masakan yang dikenal di Indonesia. Itu harus ada cerita. Gitu. Dia harus punya cerita. Siap. Misalnya ini mie goreng bekal saya waktu zaman SD dan TK. Waktu saya lagi susah-susahnya, makanya mie dan kecap. Nah, gitu. Kayak kita dulu sekolah kan nasi telur kecap gitu ya. Telur kecap pakai cabai kayak gitu ya. Ya. Siap. Harus ada cerita. Nah, dari yang udah masuk itu bagaimana Chef melihatnya dari yang udah dilihat gitu? Wah, pusing juga tuh nilainya. Karena itu yang satu yang bukan yang mie judulnya bukan pejuang mie. Kalau pejuang dapur itu 170 ya. Terus kalau yang mie itu 80. Ya agak lumayan sih. Kalau mie itu agak gampang karena satu jumlahnya nggak besar. Terus kedua kontennya tuh hampir-hampir mirip. Mereka terbawa oleh ifumi aja. Sehingga kita untuk benchmarknya masih lebih mudah. Tapi yang paling menjadi notes buat saya bahwa banyak yang tidak membuat cerita, sehingga banyak yang jatuh nilainya tentang cerita di belakang makanan. Itu banyak sekali yang nggak lupa kali ya, saking excited dengan membuat konten, dia lupa dengan ceritanya. Ada yang sudah bagus dengan videonya, presentasinya lumayan bagus, nggak ada ceritanya, sehingga nilainya kan jadi agak jatuh. Kalau yang satunya yang 170 itu agak lumayan complicated karena ini kan luas ya, jadi kita untuk nge-benchmarknya juga nggak gampang gitu ya, karena kan ada yang buat kue, ada yang membuat membuat nasi goreng, ada yang membuat masakan gitu ya, seperti sayur lodeh dan segala macam. Nah itu nggak gampang, tapi kita balik lagi sih, karena sudah punya patternnya bahwa dia cerita, terus kemudian melihat daripada bagaimana video. Kalau saya sih gampangnya gini, saya tidak lagi memakai benchmark saya sebagai seorang chef, saya memakai benchmark saya sebagai penikmat. Kalau saya melihat video ini, bisa nggak kira-kira ini menjadi sebuah acuan bagi saya? Oh, ini video menarik, supaya saya bisa lain kali saya mau lihat lagi gitu loh. Mau lihat karena stepnya, melihat karena cara memasaknya atau gimana. Karena tampilannya kan juga harusnya bagus ya. Gitu. Nah, jadi saya tidak boleh mengeluarkan sisi chef saya, karena kan saya harus tahu bahwa
nggak semua di sini kan seorang profesional. Kita tidak punya benchmark bahwa semuanya kan dari berbagai macam kalangan, ada yang ibu-ibu dan segala macam. Itu memang nggak gampang gitu ya. Jadi saya sendiri nilainya juga nyicil berapa hari lah gitu ya. Dan saya selalu lakukan di malam hari supaya nggak salah. Karena kan ada poin cerita, poin presentasi, poin tentang si video ini, terus satu poin adalah penggunaan produk minyak sawit ya. Penggunaan produknya itu juga. Kadang-kadang ada yang udah saking enaknya dia masak, dia lupa, dia nggak pakai produk dari olahan sawitnya. Jadi ya lumayan seru lah, dalam artian ya memang nggak mudah. Dari awal Mas Wisal udah bilang, ini lumayan banyak nih 170. Saya kebayang juga sih begitu 170 video loh ya. Iya, Karena setiap video 170. itu kan ada 4 ya, ada 4 kriteria yang harus saya cek. Ceritanya, kontennya, presentasi makanannya, produk olahannya yang harus dipakai. Ya, tapi Ya, cukup exciting. Bahkan ada beberapa orang ya, seingat saya beberapa orang itu yang bikin memasukkan video itu sampai lebih dari 10, Mas. Kebayang nggak itu effortnya kayak apa itu? 10 semangat sekali lebih ya. Oh, ada yang 15 ingat saya apa 20 gitu kalau saya nggak salah deh. Itu saking work from home-nya cukup lama kayaknya. Betul, Chef. Ya, ini saking semangatnya, semangat 45. Wah, luar biasa ya, Chef. 170 itu merupakan sebuah kerja keras dari teman-teman juri untuk menilai dan memilih yang terbaik ya tentunya ya. Nah, saya satu pertanyaan terakhir buat Chef. Tadi ada menyinggung mengenai penggunaan minyak kelapa sawit ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk hal tersebut penggunaannya di makanan itu gimana sih, Chef? Dan baiknya seperti apa gitu? Nah, kalau produk olahan dari kelapa sawit ini kan yang paling banyak diketahui orang adalah minyak goreng. Ya, minyak goreng kelapa sawit itu kan adalah sebuah produk yang versatile ya, dalam artian dia paling banyak dipakai oleh hampir seluruh, saya nggak bilang restoran ya, hampir seluruh orang, bahkan mulai dari keluarga dan segala macam yang ada di Indonesia, mereka memakai minyak goreng. Karena produk ini bagus dalam artian dia mempunyai titik didih yang cukup tinggi atau titik panasnya cukup tinggi sekali, sehingga itu menjadi sebuah keuntungan karena kembali kepada kultur makanan Indonesia kan banyak sekali makanan yang digoreng ya. Jadi kalau menggoreng itu kita butuh panas tinggi baru memasukkan bahannya, sehingga ini membantu sekali untuk membuat hasil makanan itu crispy di luar tapi moist di dalam. Nah, itu kan sebenarnya inti dari sebuah gorengan. Tapi kalau di kita kan kadang-kadang kita kebalik nih orang Indonesia nih. Maunya garing luar dan dalam gitu ya. Ya, bagi pengusaha minyak goreng sih senang-senang aja ya. Minyaknya makin banyak dijual gitu. Ya, tapi sebenarnya cara menggorengnya. Tapi keuntungannya adalah mempunyai titik panas yang cukup tinggi ya, sehingga bagus untuk membuat gorengan. Anda menumis pun juga tidak perlu terlalu bermasalah. Bahkan di beberapa penelitian juga dia mempunyai banyak faktor-faktor kebaikan ya. Saya pernah ikut satu seminar, kebetulan memang bukan di sini ya. Minyak kelapa sawit itu bahkan ada yang bisa dibikin olahannya ya hampir seperti kayak kalau olive oil tuh produknya dinamakan extra virgin olive oil. Itu ada juga sehingga warnanya agak sedikit merah. Itu ada pernah saya ikut satu seminar sampai ke situ. Meskipun bukan di Indonesia waktu itu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita aja. Salah satu lagi yang menjadi produk olahannya adalah margarin. Margarin ini kan kalau dimasak itu kita kenal ya yang namanya kalau orang masak ayam goreng mentega, kodok goreng mentega, itu rata-rata flavornya mereka pakai margarin. Di Chinese restoran sendiri, itu kalau kita makan udang telur asin, itu harus pakai margarin untuk dapetin flavor. Jadi memang ya banyak sekali keuntungan, tinggal tergantung bagaimana kita memasaknya. Jadi kalau kita masaknya salah kayak margarin nih, suhunya kepanasan, ya margarinnya akan jadi burn gitu. Jadi keuntungannya banyak, penggunaannya cukup versatile sehingga bisa digunakan oleh seluruh manusia ya, sebenarnya seluruh manusia gitu ya, kalau dia mau memasak ya dia bisa. Bahkan beberapa minyak goreng itu juga dipakai dalam sebuah adonan. Kayak saya bikin ada satu adonan kayak fish and chip itu saya tambahkan minyak di dalam adonannya. Ya, ya itu ada saya pakai seperti itu. Ada beberapa kue juga dia memakai minyak gitu. Jadi cukup versatile sebenarnya. Jadi minyak kelapa sawit ini kalau untuk makanan, memasak banyak sekali manfaatnya ya,
Chef, asalkan digunakan secara baik gitu. Ya. Oke, terima kasih Chef. Sekarang aku ke Mas Fisal lagi. Mas Fisal, ini dari perjalanan dari awal hingga pengumuman ini, bagaimana Mas Fisal melihat peserta-peserta atau perkembangan dari Indonesia Cooking Festival ini? Saya ngeliat perkembangannya luar biasa karena jumlah partisipan video dikirimkan itu hampir 2 kali lipat lebih banyak tahun ini. Semoga karena antusiasmenya, bukan karena kayak kata Chef Stefu mungkin kelamaan work from home dia. Jadi videonya sampai banyak, tapi antusiasmenya banyak dan saya sendiri amazed dengan quality kameranya dan quality video yang dikirimkan dan betul terima kasih lagi para juri. Karena videonya tuh banyak sekali dan kalau tahun lalu tuh jarak dari juara 1, 2 dan seterusnya itu lumayan jauh. Gampang kita masukin angkanya langsung keluar dari penilaiannya. Kalau tahun ini tuh tipis bedanya tuh juara 1 ke 2 tuh nggak lebih dari 10, juara 2 ke 3 tuh bedanya nggak lebih dari 10. Jadi benar-benar angkanya tuh sangat tight. Jadi kemungkinan kita akan mengulang tahun depan. Tapi kalau ngambil tips dari Chef Stefu ya berarti semua detailnya harus diperhatikan. Tapi kalau tahun depan semoga teman-teman pada sudah divaksinasi semua dan kita balik lagi, videografinya kita kurangkan, kulinernya kita tambahin. Ya, mudah-mudahan tahun depan situasi pandemik ini sudah bisa terkontrol dengan baik dan kita sudah bisa beraktivitas dengan new normal pastinya. Yes. Oke, Mas Fisal, ini tadi saya sempat bertanya juga ke Chef mengenai kelapa sawit gitu kan. Nah ini penggunaan kelapa sawit pada kegiatan kita Indonesia Cooking Festival ini bagaimana Mas? Apakah harus teman-teman itu menggunakan kelapa sawit atau tidak atau gimana? Kalau menurut saya iya, karena hampir semua masakan Indonesia itu pasti ada penggunaan sawitnya. Dan bahkan kalau kita ngomong sawit dari sisi general, ya kalau mandi pun ada sawitnya. Sabun ya? Iya, sampo sendiri ada sawitnya. Teman-teman yang punya diesel, solarnya itu ada campuran sawitnya. So kita nggak bisa lari dari sawit. Dan dia nggak cuma untuk dipakai untuk mandi sebelum online meeting di rumah, tapi lebih bisa dipakai dari sisi masakan. Nah kalau masakan sendiri, kayak kata chef juga, orang Indonesia itu bukan cuma crispy di luar tapi moist di dalam, dia maunya crispy luar dalam. Dan minyak yang sampai saat ini bisa memenuhi cita rasa orang Indonesia itu hanya sawit. Apalagi itu membantu Indonesia karena itu salah satu komoditas terbesar ekspor Indonesia. So kalau mau support Indonesia banget ya, salah satu komoditasnya selain pengrajin atau teman-teman atau restoran ya, sawit juga salah satu komoditasnya. Iya, berarti sawit ini sangat berguna di seluruh aspek kehidupan ya, termasuk memasak salah satunya. Yes. Oke, Mas Fisal, ini kita mungkin langsung saja dari ngobrol-ngobrol kita ini, kita akan mengumumkan mengenai pemenang daripada Indonesia Cooking Festival gitu. Nah, sebelum Mas Fisal mengumumkan, mungkin ada catatan-catatan Mas Fisal terkait dengan baik penilaian atau mungkin yang udah submit di Indonesia Cooking Festival ini, gimana Mas? Saya mulai dari yang paling jarang sedikit. Ada beberapa teman-teman yang berhasil mensubmit video on time, tapi saya nggak tahu kenapa linknya korup. Dan ketika kita kontak kembali untuk minta link lagi dan sampai hari ini tidak ada respon kembali gitu. Sangat disayangkan usahanya, sudah dikirimkan link dan sudah capek-capek bikin video, pastinya ada waktu untuk editing. Dan linknya tidak diperbaiki. So kedepannya jika memang mengikuti lomba mungkin bisa kembali dicek dari sosial medianya karena sayang sekali videonya itu linknya expire jadi kita tidak bisa review lagi. So itu yang pertama. Nah kalau kita mulai mendekati ke yang sisi lomba, hampir nggak ada yang fundamental karena rata-rata semua sudah tercapai. Mereka itu suka melompat
uh, langsung pada cookingnya dan pada teknisnya, tapi jangan lupa setiap makanan itu pasti punya kisahnya, dan kita suka mendengar kisahnya di belakang itu. Contoh kalau Anda cuma disuruh buat roti tawar pakai mentega dan gula, orang kan kayak biasa aja. Tapi kalau kita bilang, ingat nggak dulu sebelum adanya selai dengan segala macam merek dagang, roti tawar, margarin dengan mentega. Itu makanan saya waktu sekolah. Itu bisa meningkatkan rasa enak makanan itu karena ada childhood memory di belakang itu. So jangan lupa every makanan ada itu. So kedepannya jika ikut lomba, tolong disampaikan kisah di belakang makanannya, karena setiap makanan pasti punya ceritanya sendiri. Ya, setiap makanan punya kisah, ya. Setiap kisah punya seleranya. Jadi jangan lupa selalu update dan stay tune di kisah selera ya, Mas Pisal ya. Siap. Oke, langsung nih, mungkin aku persilakan Mas Pisal untuk mengumumkan juara di kompetisi Indonesia Cooking Festival yang diselenggarakan oleh IGC bekerjasama dengan Badan Sawit bersama dengan para juri yang luar biasa. Mungkin saat ini adalah saat ini nanti kita akan mengumumkan. Silakan Mas Pisal, boleh diumumkan. Oke. So kita mulai dari yang jagoan mie ya. Oke, so yang jagoan mie untuk juara 3 itu dimenangkan oleh, ini saya mohon maaf kalau namanya saya bacanya salah ya, dimenangkan oleh Ainul Mardiah dengan masakan Ifumi masak kari dengan ayam panggang. Itu juara 3-nya. Untuk juara 2-nya, di sini ada Mariana. Dia memasak mie ayam woku dengan pelengkap bakso tahu dan siomay goreng. Oke. Nah, sekarang juara 1 yang susah sekali karena nilainya sangat tipis. Kita sampai 4-5 kali saya ngecek lagi karena takut ada salah rumus. Sayang usaha teman-teman udah luar biasa. Nah, untuk jagoan mie juara 1-nya dimenangkan oleh Francisco Manuputi dengan Ifumi mie kari ayam with a twist. So itu tadi juara 1, 2, 3, congratulations. Ini nilainya tipis sekali antara juara 1, juara 2, juara 3. Perbedaannya itu tidak lebih dari 10 poin. Properly tipis. Wow, selamat nih kepada para pemenang tadi yang diumumkan oleh Mas Pisal. Nanti kita juga akan mengumumkan di sosial media kita nama-namanya. Jangan lupa. Oke, itu tadi untuk yang yang untuk mie ya, Mas Pisal ya? Betul, jagoan mie. Jagoan mie, oke. Ya. Sekarang untuk yang pejuang dapur. Pejuang dapur, oke. Nah, kalau jagoan mie, sudah ada temanya. Mie, dan tadi beberapa teman-teman karena mencontoh Chef Yonggi, dia Ifumi stylenya dari Chef Steful tadi, persis banget. Nah, ini yang bagian yang susah dari sisi peserta, karena dari kreasi mereka, dan dari sisi juri. Karena kalau satu video itu 2 menit, ada 170 partisipan. Kalau kita kalikan secara gamblang, itu 340 menit. 340 dibagi jam, itu jatuhnya 5,5 jam. Berarti kalau seharian dari pagi bangun, sampai istirahat makan siang, ngerjain lagi jam 3 sore baru kelar. So itu salah satu selain dari durasi. Yang kedua dari kreasinya, banyak banget kreasinya dan luas banget. Jadi scope of koridornya nih mau di scoring dari sisi mana. Tapi kita berbasis ke 4 poin yang tadi. Dengan gitu, ini juga kita paling lama kita sebenarnya ngitung scoring di sini karena perbedaannya tipis sekali dari juara 1, 2, 3. Nah, terus baru mulai lompat ke yang bawah. Tapi top 3 ini benar-benar tipis nih. Ini kalau balapan ini pasti ada replaynya lagi nih. Pas lewat garis finishnya terlalu tipis, tapi ada borderline-nya lah dari kita. So kita mulai ya. Ini untuk yang pejuang dapur juara 3. Juara 3-nya itu Gabrielia Alexandra
dengan onde-onde klepon. Itu untuk juara Onde-onde satu. telepon, luar Yes, biasa. onde-onde Brilian. telepon. Kreasinya keren. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Untuk nomor 2, ini salah satu partisipan kita yang amazingly antusias. Dia mengirimkan beberapa video, dan video dia yang paling outstanding adalah yang dapat skor untuk menempatkan dia ke posisi 2. So, yang juara 2 namanya adalah Regina Buntaran. Dengan masakan sate tempe marangi pedas manis. Wow, Regina Buntaran dengan sate tempe marangi manis. Pedas manis, betul. Oh, pedas manis. Ya. Nah, dan yang juara satunya berarti ya. Nah, ini beda poinnya again di bawah 10, jadi sangat tipis. So, yang juara 1 di sini dimenangkan oleh Kardianto dengan masakan pepes ulam segara, nasi sela ungu dengan jukut urap pare pisuh dan sambal serai limo. Wow, luar biasa. Ya. Masakannya ya. Yes. Jadi dari nasinya, dari pepesnya berbeda, dari urapnya berbeda, dari sambalnya berbeda. So, dan ada kisah di belakang cerita itu untuk masing-masing komponennya. Itu nasi campur sebenarnya sih. Betul. Namanya aja panjang, tapi kalau itu dijadiin satu, itu saya bilang saya respect sama orang ini, itu effortnya gila banget. Dia bikin cerita dari liburan itu. Ya. Cerita tentang makanannya itu dibuat seolah-olah dia dari liburan ke Bali ya, kalau saya nggak salah ya. Dia ke Bali liburan, nah terus baru mulai. Ini keren banget sih, asli keren. Siap, keren banget ya. Jadi tadi yang juara satunya itu boleh diulang Mas Pisal? Juara satunya tadi. Yang juara 1 Kardianto. Kardianto dengan masakannya. Masakannya agak banyak. Iya, oke. Pepes ulam segara. Nasi sela ungu dengan jukut urap pare pisuh dan sambal serai limo. Nah, itu pokoknya. Jadi selamat sekali lagi kepada pemenang. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Tadi Mas Pisal sudah mengumumkan para juara baik di Jago Nyami sama Pejuang Dapur. Nanti tentunya bisa juga teman-teman lihat pengumumannya di sosial media GC Kisah Selera. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita siang hari ini di pengumuman pemenang Indonesia Cooking Festival, mungkin closing statement dari Chef Stefu dan juga nanti disusul oleh Mas Pisal. Aku persilakan Chef mungkin untuk closing statement-nya dan harapannya di tahun depan. Ya, buat saya pertama tentu selamat untuk seluruh pemenang karena itu usaha dan effortnya itu luar biasa untuk membuat konten materi seperti itu untuk sebuah perlombaan. Kemudian yang kedua ya buat saya sih kita tetap semua harus bisa menjaga kesehatan terutama imun ya dengan kondisi yang ada, tetap berkreasi, tetap juga mau mengembangkan kuliner Indonesia supaya bisa mendukung kuliner Indonesia bisa lebih maju nggak cuma di dalam tapi juga di luar. Keep cooking Indonesian food. Siap, terima kasih Chef. Oke, kemudian mungkin Mas Pisal closing statement-nya sama juga mungkin kalian dari pengumuman ini nanti administrasinya bagaimana dan kalau hadiah kan teman-teman udah tahu ya di sosial media juara pertama, kedua, ketiga akan mendapatkan apa. Tapi after ini gimana dan closing statement-nya apa? Silakan Mas Pisal. Oke, after ini kita yang berat dulu administrasinya. Nanti teman-teman dari IGC akan kontak langsung pemenang-pemenangnya. Jadi kalau ada telepon atau ada message yang namanya nggak dikenal, monggo diangkat, itu pasti dari kita. Nama Anda baru disebutkan, soalnya nama yang disebutkan, jangan nanti di blok-blok, nanti kita pusing ngasih tahu hadiahnya. Nanti bakal dijelaskan dari situ, dari sisi administrasi dan detail-detail lainnya.
untuk dari saya, yes, continue masak makanan Indonesia. Kalau orang Eropa 300 tahun yang lalu aja mau berlayar ke sini demi bumbu kita, kenapa kok kita masih malu sama makanan kita sendiri? Ya, padahal pasar itu bisa 15 menit dari rumah gitu kan. So itu, dan nanti malam kalau memang teman-teman atau nanti siang lebih tepatnya, masakan Indonesia masuk di Chef Boku Paris Competition. So kalau tertarik nonton, kalau nggak salah dari Kementerian Pariwisata, monggo dilihat. Jadi setelah Olimpik kita bisa pindah, kita mensupport chef kita. Kalau yang tidak tahu Boku tuh salah satu chef legendaris. Jadi kalau kita bisa menang di situ itu lumayan prestigious. Itu kayak dapat medali emas di Olimpik, tapi Olimpiknya memasak ini. So ya, terus lestarikan masakan Indonesia, terus berkreasi dan jaga kesehatan. Yes, thank you Mas Fisal. Jadi buat teman-teman semua, terus lestarikan masakan Indonesia. Masakan Indonesia itu bisa juara di negerinya sendiri karena sangat banyak ragamnya, sangat enak dan luar biasa. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun juga makanan kita sebenarnya bisa berjaya asal individu-individu yang ada di Indonesia bisa juga bersama-sama mempromosikan makanan Indonesia tersebut. Baik, oke, terima kasih Chef Tefu dan Mas Fisal atas cerita-ceritanya dan pengumuman Indonesia Cooking Festival. Kita akhiri acara hari ini, diskusi pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orlando di sini pamit. Terima kasih. Bye-bye. Bye.